Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis tipe kontrak teman-teman berdasarkan perhitungan biayanya. Jadi ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau untuk mengerjakan suatu project dengan kontraktor, atau misalkan Anda sebagai kontraktor kemudian memberikan pilihan kepada ownernya ya. Nah, yang pertama ada nama kontrak yang disebut dengan istilah lump sum atau borongan teman-teman ya. Lump sum ini tipenya adalah tipe kontrak yang kita sudah tahu harga total pengerjaan proyek tersebut. Biasanya tipe lump sum ini pada pekerjaan atau kontrak yang sudah jelas item pekerjaannya ya. Seperti misalkan kita membangun rumah dari lahan yang kosong, itu kita bisa menggunakan tipe lump sum. Ini dikhususkan untuk pekerjaan yang gambar kerjanya itu sudah jelas ya. Nah, sehingga owner sudah tahu kira-kira berapa sih nanti untuk mengerjakan seluruh pembangunan rumah ini ya. Nah, biasanya ciri-ciri untuk lump sum ini gambarnya sudah jelas, kuantitinya sudah jelas, harga satuannya juga sudah umum ya, sehingga kita menggunakan lump sum ini sudah ngerti lah kira-kira biaya yang dibutuhkan berapa banyak. Nah, resiko untuk pekerjaan lump sum itu menjadi resiko yang dibebankan kepada kontraktor biasanya ya. Misalkan ketika kontraktor itu sudah tekan kontrak, nilai kontraknya misalkan 100 juta gitu ya. Jika nanti ada kendala misalkan hujan, kendala misalkan ada kuantiti yang mereka itu salah hitung ya, itu menjadi resikonya bagi kontraktor. Nah, itu tipe yang pertama, yaitu tipe lump sum atau borongan teman-teman ya. Nah, tipe ini cocok buat teman-teman yang mau bangun rumah yang dari lahan yang kosong kemudian mau dibangun baru, kemudian sudah dapat gambar yang jelas kuantitinya seperti apa. Itu cocok menggunakan lump sum. Tipe kontrak yang kedua yaitu berdasarkan unit price teman-teman, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan harga satuan ya. Kontrak ini biasanya mengunci harga satuan tapi volumenya tidak jelas. Dalam artian ada project misalkan pengerukan atau penggalian sedimen yang ada di sungai ya. Nah, kita nggak bisa tahu berapa banyak volume tanah yang ada di dalam sungai. Kalau kita menggunakan kontrak lump sum, dalam artian borongan sudah 100 juta gitu kan, saya mau sungai ini habis gitu ya, jumlah tanahnya. Nah, kalau kita pakai lump sum, kontraktor bisa saja bilang ya, walaupun dia udah menggali sedikit, dia berasumsi sudah menyatakan kepada owner, ini sudah selesai semua nih, sudah nggak ada tanah yang digali. Nah, itu kan akan merugikan bagi pihak owner. Nah, di kasus ini, paling cocok menggunakan tipe unit price atau berdasarkan harga satuan. Jadi kalau misalkan kita ada project untuk menggali sedimen yang ada di dalam sungai, kita akan cek volume yang sudah digali dengan cara biarkan ekskavator menggali tanah yang sudah numpuk di pinggir sungai, itu yang kita hitung volumenya. Sehingga kontraktor akan dibayar berdasarkan berapa banyak kuantiti tanah yang sudah digali. Nah, ini cocok sekali unit price untuk pekerjaan yang tidak bisa dihitung kuantiti pekerjaannya, tapi dari segi harga satuan sudah kita bisa kunci ya. Nah, misalkan harga satuan untuk setiap galian tanah kita tetapkan misalkan 75.000 gitu ya. Jadi berapa banyak galian yang bisa digali oleh si kontraktor itu akan menjadi nilai kontrak yang akan dia bayarkan owner kepada si kontraktor tersebut. Nah, itu tipe kontrak yang kedua. Ada tipe kontrak yang ketiga yang biasa kita sebut dengan cost plus fee teman-teman ya. Cost plus fee itu biasanya berbasis pada fee bagi kontraktor ya. Contoh, pekerjaan ini juga dikhususkan bagi pekerjaan yang sulit untuk dihitung secara kuantiti ya. Contohnya nih ya, saya beri contoh. Misalkan kita ada pekerjaan untuk renovasi atap yang bocor ya. Renovasi atap yang bocor itu tidak bisa kita hitung secara lump sum ya. Misalkan harga satuan genteng misalkan harga materialnya segini ya, kemudian harganya untuk membeli kanal galvalum segini, ongkos kerjanya kita berapa. Nah, itu kadang kita kesulitan. Kenapa kesulitan? Kalau sudah dipasang ternyata masih bocor, berarti itu akan beresiko bagi kontraktor ya, karena mencari tipe kebocoran itu sangat-sangat sulit ya. Kita membetulkan satu titik, ternyata bocornya di titik yang lain. Nah, itu kan sangat sulit ya jika kita menggunakan tipe yang lump sum. Ataupun pakai harga satuan, itu juga sulit juga ya. Karena apa? Kita nggak bisa untuk memastikan bahwa setelah dipasang, bocornya udah pasti hilang. Nah, itu tidak bisa. Nah, maka
kontrak yang cocok untuk pekerjaan renovasi atap yang bocor itu menurut saya yaitu menggunakan sistem cost plus fee. Dalam artian seperti ini. Kontraktor akan store nota, material apa yang akan dia beli, kemudian juga dia akan store nota, berapa banyak tukang yang akan digunakan, hariannya berapa sudah disepakati di awal. Di akhir, kita total semua biaya itu ditambah keuntungan bagi kontraktor misalkan 10%. Misalkan, setelah kita sudah renovasi kebocoran, materialnya habis 1 juta, tukangnya habis 1 juta, sehingga total pengeluarannya 2 juta. Disepakati fee dari kontraktor 10%. Berarti 10% dikalikan 2 juta, sehingga nilai fee-nya 200.000. Maka nilai kontrak secara keseluruhan menjadi 2.200.000. Nah, itu mungkin menjadi alternatif buat teman-teman kontraktor yang mau mengaplikasikan perhitungan dari suatu project, tapi menghadapi situasi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau lump sum itu bisa untuk yang sudah jelas, bangun rumah dari nol, unit price itu yang volumenya kita nggak tahu, karena mungkin tertutup gitu ya, oleh aliran sungai, kemudian kita harus menggali dengan kuantiti yang tidak jelas jumlahnya berapa. Kalau cost plus fee itu pekerjaan yang sulit untuk kita pastikan bahwa kualitasnya akan tercapai sesuai dengan yang disyaratkan. Jika lump sum takutnya nanti boncos bagi kontraktor pun kalau misalkan membenarkan bocor di harga yang lebih tinggi ya kan untuk dia mengamankan dirinya akan merugikan si pihak owner. Jadi itu aja mungkin tips buat teman-teman untuk mengetahui beberapa tipe kontrak berdasarkan perhitungan biayanya. Terima kasih, sampai ketemu di konten kita yang selanjutnya.